Selamat pagi saudara, berjumpa bersama saya Fida Latas di Kompas Jabar Sepekan yang akan menyuguhkan berita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Di antaranya, polisi tetapkan residen anestesi jadi tersangka pemerkosaan anak pasien. Unpad pecat mahasiswa prodi anestesi, pelaku pemerkosa penunggu pasien. Puluhan kios kayu terbakar di kawasan padat penduduk Pasir Koja. Saudara, polisi tetapkan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebagai tersangka pemerkosaan terhadap anak seorang pasien. Tersangka melakukan aksinya dengan modus pengambilan darah korban untuk keperluan pengobatan sang ayah. Polda Jawa Barat menetapkan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menjadi tersangka pemerkosaan terhadap anak seorang pasien. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 7 suntikan, obat-obatan yang diduga digunakan tersangka, serta alat kontrasepsi. Tersangka diancam pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami sedikit kelainan dari segi seksual ya. Jadi begitu juga dengan hasil pemeriksaan dari pelaku ini, nanti kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi maupun psikologi forensik nanti untuk tambahan pemeriksaan, sehingga kita menguatkan adanya kecenderungan kelainan dari perilaku seksual pelaku. Gitu. Untuk berikutnya silakan Pak. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membenarkan pelaku merupakan seorang residen anestesi program dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Pasti ada DPJP, dokter penanggung jawab pasiennya, dan memang ini sudah sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan yang dilaksanakan di rumah sakit. Tetapi mungkin juga dari terduga ini memang melaksanakan di luar SOP itu. Terima kasih. Menurut keterangan polisi, kemungkinan adanya korban lain. Hingga saat ini ada 2 laporan lainnya telah masuk terkait kasus yang sama. Polisi juga membuka pengaduan bagi korban yang ingin melapor. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Universitas Padjadjaran pun berhentikan mahasiswa pendidikan spesialis prodi anestesi yang menjadi pelaku pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Seorang mahasiswa pendidikan spesialis prodi anestesi Unpad dan juga dokter yang sedang menjalani pendidikan profesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien. Terkait peristiwa tersebut, Unpad memberhentikan statusnya sebagai mahasiswa dan mengecam keras kejadian tersebut. Rektor Universitas Padjadjaran mengatakan pelaku sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa dan tidak lagi bisa berkegiatan di kampus maupun di rumah sakit. Selain itu, Universitas Padjadjaran juga berkoordinasi dengan RSHS dan juga polisi agar korban mendapatkan keadilan. Selain itu, Unpad juga akan melakukan pengawasan lebih ketat di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun non-spesialis, agar kejadian tersebut tidak terulang. Kita lembaga pendidikan, tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan, yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan.
karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Kasus ini sudah ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dan pelaku saat ini sudah ditahan. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, sebuah rumah warga ambruk akibat pergerakan tanah di kawasan Gunung Batu, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung pada Selasa pagi 8 April 2025. Detik-detik rumah ambruk pun terekam kamera amatir warga. Inilah detik-detik saat sebuah rumah warga yang berada di kawasan Gunung Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, ambruk Selasa pagi 8 April 2025. Dalam video amatir warga, rumah tiba-tiba ambruk ke dasar sungai. Beruntung, penghuni rumah dapat menyelamatkan diri. Menurut salah satu orang warga, mengatakan awalnya ada retakan di atas rumah dan dinding-dinding. Setelah retakan meluas, penghuni rumah pun langsung menyelamatkan diri dan rumah langsung ambruk. Atapnya roboh dulu, roboh separuh, terus sampai itu ngeremet semua itu sampai jam 10 jam. Ada berapa rumah, Kang? Ada tiga rumah. Tapi yang lebih parah satu rumah yang ambruk gitu. Pasca kejadian, sejumlah warga dibantu petugas gabungan TNI dan BPBD langsung berupaya mengevakuasi material bangunan yang ambruk dari dasar sungai agar aliran sungai dapat kembali normal. Pasca kejadian mungkin ya, kejadiannya kemarin, dan ini yang pemilik bangunan, karena tanahnya tanah Sempadan Sungai, pemilik bangunan sudah menyadari bahwa ini akan dilakukan pembongkaran. Dan nanti kita juga koordinasi dengan dinas terkait berkaitan dengan penanganan kondisi tanahnya, begitu. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan kemudian juga yang menghuni di sini sudah kita oleh Pak RW sudah diungsikan, dan tentu saja dari pihak keluarga ada tempat tinggal yang sudah disiapkan. Akibat peristiwa ini, 2 rumah warga lainnya terdampak dan tidak layak huni karena dikhawatirkan dapat terjadi kembali rumah ambruk akibat pergerakan tanah. Sejumlah warga yang terdampak pun telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Puluhan kios kayu di kawasan padat penduduk Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung hangus dilahap si jago merah Rabu malam. Proses pemadaman berlangsung tegang. Warga mencoba merebut selang pemadam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 30 kios kayu di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Saat pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman, sempat bersitegang dengan warga yang merebut selang pemadam kebakaran. Menurut salah satu pemilik kios, Muhammad Pian mengatakan, api bermula sekitar 23 waktu Indonesia Barat dan mengetahui kiosnya terbakar setelah diberitahu oleh anaknya. Yang terbakar apa ini, Kang? Yang terbakar apa ini, Pak? Ini tuh, ini apa, penjual kayu bekas sama palet-palet. Ini berapa jongkok kira-kira, Pak? Hah? Yang terbakar berapa jongkok? Kurang tahu ya. Perkiraan sih ya, di atas 30-an. 30 jongkok ya? Ya. Jadi tiba-tiba api membesar atau ada ledakan? Iya, tiba-tiba besar. Saya pas kesini udah besar. Jadi nggak tahu berasal dari apa tuh, nggak tahu. Petugas masih terus melakukan pemadaman dengan mengerahkan belasan unit mobil pemadam. Banyaknya bahan mudah terbakar, proses pemadaman menjadi terkendala.
Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi menariknya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar Sepekan. Saudara, industri perhotelan Jawa Barat terkena imbas efisiensi anggaran oleh pemerintah hingga mengurangi pendapatan hotel dan restoran hingga 80%. Pemutusan kerja karyawan hotel akan dilakukan oleh pengusaha, dampak dari okupansi yang terus menurun. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak jelas pada okupansi hotel di Jawa Barat yang menurun hingga 80%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat, Dodi Ahmad, mengungkapkan beberapa hotel di Jawa Barat mulai merumahkan beberapa karyawannya. Bahkan sudah 2 hotel di Bogor tutup secara permanen. Meski ada kenaikan dikarenakan Idul Fitri, namun hal tersebut tidak dapat menutupi operasional hotel. Besarnya anggaran perawatan dan pajak hotel menjadi permasalahan yang dikeluhkan pengusaha hotel. Selain itu, Ketua PHRI Jawa Barat berharap pemerintah dapat mengkaji ulang efisiensi anggaran yang akan diterapkan demi menjaga kestabilan pendapatan pengusaha perhotelan di Jawa Barat. Hotel di semua mungkin di Indonesia juga berarti okupansi tidak akan jauh berbeda, sekitar 15%-an kalau memang mengandalkan tamu yang datang ke hotel. Jadi dalam hal ini kami sudah tidak bisa apa-apa. Mungkin ke depan setelah bulan April ini, kalau memang tidak ada perbaikan, okupansi tetap di bawah 20%, ya, itu kemungkinan yang paling buruk sama sekali yaitu ada efisiensi pengurangan karyawan. Karena yang namanya okupansi hotel itu minimal tuh 50%. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango di Cianjur, Jawa Barat, Saudara, ditutup sampai tanggal 13 April 2025. Penutupan pendakian akibat adanya aktivitas gempa vulkanik di kawah Gunung Gede sejak tanggal 1 April. Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menutup pendakian ke puncak Gunung Gede dan Pangrango dari tanggal 3 hingga 13 April 2025. Pendakian ditutup untuk mengantisipasi hal-hal membahayakan bagi para pendaki. Setelah mendapat surat edaran dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait adanya aktivitas gempa vulkanik yang terjadi pada tanggal 1 April sekitar pukul 12 malam. Sementara itu, kondisi Gunung Gede di pos pemantauan Gunung Gede di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, hingga Selasa siang, 8 April 2025, terpantau tak ada peningkatan gempa vulkanik di kawah Gunung Gede. Kami, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, telah menyampaikan pengumuman penutupan kegiatan pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk periode tanggal 3 sampai dengan 7 April 2025 melalui surat edaran kami nomor 18 tahun 2025. Penutupan ini dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang disampaikan dalam siaran pers Kepala Badan Geologi yang menyampaikan bahwa pada tanggal 1 April 2025 telah terjadi peningkatan aktivitas gempa vulkanik dalam di kawasan kawah Gunung Gede Pangrango yang berpotensi menimbulkan letusan freatik dan juga hembusan gas gunung api yang dapat membahayakan pengunjung ataupun masyarakat yang berada di sekitar kawah Gunung Gede. Pihak Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango nantinya akan kembali membuka jalur pendakian jika sudah tidak ada lagi peningkatan gempa vulkanik di kawah Gunung Gede Pangrango. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.
Saudara, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar Sepekan. Saudara, libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk mengunjungi objek wisata Sawah Lega Hegar atau Salegar di Garut, Jawa Barat yang menyajikan berbagai wahana anak, rainbow slide, mini zoo, dan kolam renang untuk beragam usia yang berada di tengah hamparan sawah dengan udara yang sejuk. Sebagai daerah destinasi wisata Kabupaten Garut, Jawa Barat, selalu menjadi primadona untuk dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Salah satunya ke objek wisata Sawah Lega Hegar atau Salegar yang berada di Kecamatan Pangatikan. Dengan harga tiket yang murah, wisatawan dapat menikmati beragam wahana dengan panorama alam yang asri dan hamparan sawah yang indah. Selain kolam renang, beragam permainan anak pun tersedia, seperti mini zoo, juga terdapat rainbow slide, yakni wahana seluncur warna-warni yang memacu adrenalin pengunjung mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Pengelola Salegar menyebut momen libur Lebaran jumlah pengunjung meningkat. Kita memiliki fasilitas yang baru, si playground ini masih fresh, jadi orang mungkin masih penasaran. Dan saat ini sebetulnya kita masih didominasi pengunjung wisatawan lokal sih. Lonjakan pengunjung dirasakan kapan, Pak? Dari hari kemarin. Dari hari kemarin alhamdulillah sudah ada mulai peningkatan, sampai hari ini juga alhamdulillah. Primadonanya sih sejauh ini kolam renang. Karena kolam renang kami lumayan luas, 1,5 hektar, dan kemudian kolam renangnya ada air dingin dan juga air hangat. Ada free mandi. Saudara, siapa tak kenal kerupuk melarat? Kerupuk khas Cirebon ini selalu diburu dan menjadi oleh-oleh idola para pemudik. Bentuk yang lebar, panjang, serta harga yang terjangkau membuatnya tak bisa dilupakan. Namun di balik ketenarannya, kerupuk khas Pantura Cirebon ini memiliki beragam keunikan selama proses pembuatannya. Bagaimana ceritanya? Berikut liputannya. Para pemudik serta seluruh pengendara tak asing dengan pemandangan ini, di mana kuliner khas ini dijajakan di kanan kiri sepanjang Jalan Raya Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Namun, sebelum dijajakan di pinggir jalan ini, para pengrajin kerupuk melarat mengolahnya dengan penuh keunikan. Salah satunya adalah rumah produksi Wahyudi di Desa Gesik, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Bersama 5 orang tim produksi, Wahyudi sudah membuat adonan kerupuk melarat sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari. Keunikan utama kerupuk ini terletak pada tahap akhir, yakni proses penggorengan. Seluruh pengrajin kerupuk melarat berusaha melestarikan tradisi turun-temurun dengan menggoreng kerupuk menggunakan pasir, bukan minyak goreng. Menurut mereka, pasir sebagai salah satu media menggoreng zaman dulu sebelum minyak banyak digunakan. Menggunakan pasir dinilai lebih sehat dibanding minyak yang mengandung kolesterol tinggi. Selain itu, daya tahan kerupuk yang digoreng menggunakan pasir jauh lebih tahan lama daripada menggunakan minyak goreng. Kerupuk ini, kerupuk melarat ini digorengnya itu pakai pasir, bukan pakai minyak. Yang membedakan itu. Kalau kerupuk yang lain itu digoreng pakai minyak. Di situ yang bikin khasnya di situ. Dan penuh rempah-rempah ini sih ya, Pak. Ya, dan alhamdulillah kerupuk ini penuh dengan rempah-rempah. Berbagai macam rasa. Itu, Pak. Ya, rasanya ada yang rasa terasi, ada ya. Dan juga ada rasa asinnya, ya pokoknya macam-macam lah. Bisa dibikin pakai rasa pedas juga bisa, ya pakai serundeng pun bisa. Keunikan dan khasnya kerupuk melarat dirasakan oleh Aan dari Purwokerto yang hendak kembali ke Karawang. Ia bersama suami dan anaknya selalu memberi kerupuk melarat tiap melintasi Pantura Cirebon. Ini kerupuk khas Cirebon, kerupuk melarat ya. Ada asin, pedas, sama gurih. Digorengnya pakai pasir, nggak digoreng tapi nggak pakai minyak ya, Bu? Nggak pakai minyak, tapi disangrai pakai pasir.
Gimana berasanya? Asik tuh? Asik, mantap. Beda sama yang lain. Dodi Wahyu Budiarso, Kepala BRI Cabang Kartini menyebut, Wahyudi merupakan satu dari beberapa mitra binaan BRI sejak tahun 2017 silam. Peran BRI di sini yang pasti adalah kita selain dari sisi permodalan, membantu sisi permodalan beliau di dalam menjalankan usahanya, kita juga melakukan pendampingan. Yang mana alhamdulillah saat ini Pak Wahyudi sendiri dengan seluruh timnya, pekerjanya, yaitu dari yang jumlahnya baru di bawah 10, sekarang sudah mencapai di angka 20 pekerja. Dan yang pasti warga-warga masyarakat sekitar yang mendapatkan dari kesempatan kerja ini. Produksi UMKM Wahyudi ini merupakan tradisi turun-temurun yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Melalui usaha ini, Wahyudi menggerakkan roda ekonomi lebih dari 20 orang dari produksi awal, bumbu, menggoreng, pengepakan, hingga pemasaran. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini. Saya Fida Latas pamit undur diri. Sampai jumpa.